Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak Kevin di sini. Apa kabar adik-adik semua? Pastinya kakak yakin kabar adik-adik itu luar biasa. Nah, puji Tuhan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, jadi adik-adik kunci tangan, mari kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada, kami masih boleh sehat sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk berlompat bagi Tuhan? Siap untuk meninggikan nama Tuhan adik-adik? Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat beribadah. Bye-bye.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan
kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ku sujud di hadapan tahtamu, tinggikan dan muliakan namamu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban ku terlepas. Rindu menyenangkan hatimu,
semuanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Om Melki mengajak semuanya ambil Alkitab. Om Melki hitung dari 1 sampai 5 semuanya sudah pegang Alkitab. Oke? 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke? Semuanya Om Melki percaya sudah pegang Alkitab. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Oke? Kita tutupkan mata kita mengambil sikap untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah itu tertanam dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi dan kuduskan firman-Mu. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang Om Melki ambil saat ini terdapat di dalam Injil Lukas. Oke, siapa cepat? Ayo ambil, buka semuanya, buka Alkitab kalian di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal 17, ayat yang sebenarnya Om Melki mau baca dari ayat 11 sampai ayat 19, cuma agak kepanjangan. Om Melki ambil poin-poinnya aja, yang penting. Kita baca dari ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 17, ayat 12. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan kita lompat, kita baca di ayat 15 dan 16. Di sana ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Oke? Firman Tuhan mengatakan di sini di dalam Lukas ada 10 orang kusta. Kalau berbicara orang kusta, adik-adik, itu adalah orang yang terasingkan. Orang-orang yang bisa dibilang tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki penyakit ini. Jadi penyakit kusta itu sangat orang yang menderita memiliki penyakit kusta itu pasti depresi. Nah, di ayat ini, di sini Alkitab mengatakan ada 10 orang kusta. Ketika mereka melihat Yesus dari jauh, mereka mengatakan kepada Yesus, Yesus, kasihanilah kami. Mereka minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Dan apa Tuhan Yesus katakan kalau kita membaca ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada 10 orang kusta ini, pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu, maka engkau akan sembuh. Nah saudara, adik-adik, di tengah jalan, ketika mereka akan pergi ke imam-imam, semua ke-10 orang kusta ini mereka menjadi tahir, artinya menjadi sembuh dari penyakit mereka. Wow, sangat luar biasa. Karena belum sampai kepada imam untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam, mereka telah menjadi sembuh. Nah, yang harus kita pelajari, yang akan kita pelajari di ayat ini, ada 10 orang, tapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Nah, sini Om Melki mau katakan kepada kalian, tema Om Melki juga pada pagi hari ini tentang mengucap syukur atau berterima kasih. Nah, di ayat yang ke-16 di sana dikatakan,
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Luar biasa adik-adik. Bukan orang yang digolongkan orang-orang Israel, tapi orang yang di luar Israel, orang Samaria. Nah, di sini dikatakan dia datang kepada Yesus. Ketika dia menjadi sembuh, dia datang kepada Yesus. Ada ucapan syukur dia naikkan kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur. Di Alkitab mengatakan dia tersungkur di sana dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ini adalah orang yang Om Melki bisa katakan orang yang berterima kasih. Orang yang tidak lupa akan kebaikan, apalagi kebaikan Tuhan. Dia tidak lupa. Dari 10 orang kusta, 9 orang kusta mereka pergi begitu saja. Tapi satu orang kusta ini dia datang kepada Yesus. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Mari kita mau belajar kepada orang ini. Bagaimana dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari harus punya rasa yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara seperti apa adik-adik? Ya, contoh kecil aja. Kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Itu salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Atau rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Jangan lupa, setiap pagi sebelum kita menjalankan aktivitas kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, mari kita mau belajar kepada orang kusta ini. Dia datang kepada Yesus, dia mengucap syukur. Dengan kesembuhan yang dia alami, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Jarang-jarang orang yang seperti ini, saudara, adik-adik. Tapi Om Melki percaya adik-adik yang ada di rumah adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur, yang berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesehatan, nafas, itu adalah kebaikan Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur. Ada begitu banyak juga orang yang di luar sana yang terbaring lemah di rumah sakit. Mereka, dengan tubuh yang lemah. Tapi mari adik-adik yang ada, kita semua yang ada, kita punya kekuatan, kita punya kesehatan, nafas yang segar, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Tuhan menginginkan kehidupan kita, apalagi adik-adik. Mari kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melihat, kita mengambil contoh satu orang kusta ini. Bagaimana Alkitab mengatakan dia datang kepada Yesus. Dia datang tersungkur di kaki Yesus. Dia mengucap syukur, dia naikkan pujiannya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, mengucap syukurlah. Apapun itu, dalam keadaan apapun, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita mau katakan bersama-sama, Tuhan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Apapun itu, kita harus berterima kasih. Berterima kasih, kita harus jangan adik-adik, jangan hanya dalam kondisi yang enak aja adik-adik. Tapi kondisi yang tidak enak, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kesesama kita, apapun itu, kita harus berterima kasih juga kepada mereka. Oke, adik-adik, kita belajar dari ayat ini. Ada satu kesimpulan yang harus kita terima di dalam ayat ini, bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, sekali lagi dalam kondisi apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah adik-adik, inilah kebenaran firman Tuhan yang Om Melki dapat sampaikan kepada kalian.
biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini itu kita praktekkan. Karena inti dari kebenaran firman Tuhan kita dengar, tapi kita harus praktekkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Adik-adik yang ada, biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati adik-adik yang ada. Biarlah itu firman Tuhan bisa dipraktekkan juga di dalam lingkungan, di dalam keluarga, di dalam keluarga juga, kepada orang tua. Kita harus juga selalu berterima kasih kepada orang tua. Apapun yang mereka lakukan, kita berterima kasih. Belajar berterima kasih kepada mereka. Oke? Nah, pada pagi hari ini, Om Melki juga akan mengasih satu ayat kepada kalian. Ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18. Kalau di sana dikatakan, coba kita buka bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat hafalan buat kita semua. Di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah ayat hafalan. Nanti minggu depan kalian harus apa? Kalian harus hafal. Oke, inilah kebenaran firman Tuhan yang Om Melki dapat sampaikan kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita awali dengan doa. Kita akan tutup dengan doa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu tertanam dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah firman Tuhan juga dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada, biarlah Tuhan selalu berikan juga kesehatan, kekuatan, masa depan yang cerah. Biarlah Tuhan selalu berikan bagi anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. It shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan, kami Melki mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus banyak-banyak mengucap syukur adik-adik. Kita harus banyak berterima kasih kepada Tuhan. Jadi adik-adik, contoh bukti dari kita berterima kasih kepada Tuhan adik-adik, yaitu pada waktu kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa terima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam hari sampai pagi hari kami bisa bangun. Itu adalah suatu contoh kalau kita berterima kasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Nah, jadi kita harus banyak mengucap syukur, harus banyak berterima kasih. Puji nama Tuhan. Tadi juga Kak Melki sudah memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Jadi adik-adik hafal, adik-adik kirim ya ke nomor yang biasa. Oke? Nah, puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini adik-adik. Tapi kita tutup dengan doa ya. Jadi kunci tangan kembali, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau menyertai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan dan boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar Tuhan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu hidup kami. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di ibadah Emmanuel Kids minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.